Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 10 semester 2. Bab 3, mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional. Adapun pembahasannya itu adalah bagian A, asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari dan mencermati uraian materi beserta aktivitas pembelajaran pada bab ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, pembahasannya adalah tentang asal-usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Majapahit merupakan kerajaan di Nusantara yang banyak menginspirasi bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu contoh nyata bagaimana semangat persatuan Majapahit menginspirasi negara kita. Majapahit pernah berada pada masa kejayaannya saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Saat itu, Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara dengan luasnya wilayah kekuasaan yang tersebar di berbagai pulau di Nusantara yang terdiri atas beragam agama, kepercayaan, ras, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Maka pertentangan tidak dapat dihindari. Empu Tantular adalah seorang pujangga sastra Majapahit yang masih kerabat Raja Hayam Wuruk. Beliau merupakan penganut agama Buddha. Hal ini bisa diketahui dari Kakawin atau syairnya yang terkenal yakni Kakawin Arjuna Wiwaha dan Kakawin Sutasoma. Meski demikian, kita dapat melihat sikap inklusif atau terbuka dari Empu Tantular dalam menerima perbedaan berdasarkan isi dari kitab Sutasoma. Pada salah satu bait di kitab tersebut terdapat kalimat yang kemudian kita jadikan sebagai semboyan Republik Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan respon dari Empu Tantular terhadap realitas sosial masyarakat Majapahit yang membutuhkan persatuan di tengah perbedaan yang ada. Empu Tantular ingin memberi nasihat persatuan bahwa masyarakat Majapahit memang berbeda-beda, tetapi sebenarnya merupakan satu kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini kemudian menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Ketiga kata tersebut membentuk satu kalimat yang diterjemahkan menjadi berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kalimat tersebut tertulis di dalam kitab yang memiliki judul resmi Purusada. Kitab yang berbentuk lembaran-lembaran ini memiliki peran memberikan spirit dalam upaya penyatuan bangsa Indonesia karena mengandung kalimat nasihat yang akhirnya oleh para pendiri negara Republik ini digunakan sebagai semboyan dalam Garuda Pancasila sebagai lambang Indonesia. Awal mula diperkenalkan pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari tahun 1950, lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan. Namun, baru pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, lambang dan semboyan tersebut diperkenalkan. Sehingga
Setelah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila itu diatur pada pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk heterogen dengan wilayah kepulauan yang terdiri atas belasan ribu pulau yang satu sama lain dipersatukan oleh selat dan laut. Maka, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna tentang sebuah semangat, harapan, dan kekuatan penyatuan dalam berbagai keberagaman tersebut. Makna Bhinneka Tunggal Ika secara kontekstual ialah perbedaan dalam keberagaman, merupakan kesatuan dari bangsa Indonesia. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika mengandung dua unsur, yaitu keberagaman dan kesatuan. Keberagaman merupakan gambaran dari kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri atas perbedaan dan keragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Nah, makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kenyataan tersebut harus diterima dan disadari sebagai kekayaan dan anugerah dari Tuhan kita. Sementara unsur kesatuan merupakan cita-cita dan tujuan kehidupan berbangsa. Pada dasarnya, manusia terlahir dengan keunikan yang berbeda-beda setiap individu. Persatuan dan kesatuan persatuan merupakan kenyataan tentang keberagaman yang harus disikapi dengan persatuan, kerjasama, semangat gotong royong, saling menghormati, dan juga saling menghargai. Persatuan ini akan mewujud menjadi kesatuan dalam satu bangsa dan negara Indonesia. Kesatuan masyarakat Indonesia adalah bangunan yang kokoh yang terwujud dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya kesatuan ini ialah untuk merealisasikan tujuan yang terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.